sehingga teringat sebuah syair daripada syairnya Maulana Thariq Jamil Sabdamat Barakatuhu. Beliau mengatakan, jaga ji lagane ke dunia nahi hai, ye ibrat ke jagah hai, tamasha nahi hai, bachpan tujhko khilaya, jawwan ko majnun banaya. फरमाया कि तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक हमारे नबी उसमें दाखिल ना हो। अल्लाह अकबर। फरमाया कि तमाम उम्मतैनी व अहद्दहुमा नज़रन, या अल्लाह, ini bola matanya Qatadah Ibnu Nu'man telah digunakan dalam perjuangan. Insyaallah beri tuan-tuan. Yang negeri jauh insyaallah. Mari berdiri, daftar nama insyaallah. Afrika, Mesir, Turki sudah terbuka insyaallah. Mari tuan-tuan daftar nama yang negeri jauh insyaallah. Insyaallah markas Bangla Wali Nizamuddin sudah dibuka insyaallah. Mari yang daftar untuk India. Subscribe, share, and aktifkan lonceng dan notifikasinya. Channel YouTube-nya Sofyan Ashauri Official. Masya Allah. Yang adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Sedangkan saudara-saudaraku ialah mereka dari umatku yang mereka beriman kepadaku namun mereka belum pernah melihat aku. Benar ya Allah. Begitu rindunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, para hadirin jamaah sekalian. Begitu tingginya rasa sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Begitu dalam kasih cinta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Menjadi bagian daripada umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kenikmatan yang sangat besar. फरमाया कि तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक हमारे नबी उसमें दाखिल ना हो। अल्लाह अकबर। फरमाया कि तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक ये उम्मत उसमें दाखिल ना हो। Allah. Dikatakan para nabi-nabi terdahulu tidak diperkenankan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat terdahulu pun tidak diperkenankan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh ini umat, yaitu umatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat-sangat mulia. An-Nabiyul Bashari laisa kal bashari ka'annal yaqutu bainal hajari. Beliau adalah seorang manusia, namun bukan manusia biasa. Manusia yang super istimewa. Bagaikan batu yakut di antara bebatuan kali. Sehingga suatu hari seorang sahabat berpapasan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berpapasan, beliau melihat daripada wajahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberanikan dirinya untuk menatap yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tanpa beliau sadari terucaplah syair-syair yang indah dari lisan beliau. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa akmalu minka lam talidin
النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تر قط عيني يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mataku sebelumnya dan setelahnya melihat wajah yang begitu indah melebihi wajah engkau ya Rasulullah. Allah. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak ada wanita yang lebih beruntung di atas muka bumi ini selain wanita yang telah melahirkan engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sekehendakmu sendiri ya Rasulullah. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling istimewa. Teringat sebuah kisah. Suatu malam istri beliau tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjahit. Tengah-tengah menjahit, di tengah kegelapan malam di dalam rumahnya, tiba-tiba jarum yang beliau pegang itu jatuh. Di tengah kegelapan malam beliau cari jarum itu namun tidak ditemukan. Saat mencari jarum, tiba-tiba masuklah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang tadinya gelap gemerlap, datangnya Nabi berubah menjadi terang benderang. Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajin ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kok ada orang sakit dijenguk oleh baginda Nabi maka sembuh seketika sakitnya. Wajib. Siapa orang yang paling sakti di atas dunia ini? Allah. Hari ini kok ada orang ngaku sakti, tidak ada apa-apanya. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sangat istimewa. Maka apapun perkara yang berhubungan dengan beliau, perkara yang berkaitan dengan beliau, perkara yang bersentuhan dengan beliau pun semuanya menjadi istimewa dan mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang paling terbaik. Maka keluarganya adalah keluarga yang terbaik. Agama yang beliau bawa adalah agama yang terbaik. Ajaran yang beliau bawa adalah ajaran yang terbaik. Keturunan-keturunan beliau adalah keturunan-keturunan yang terbaik. Silsilah nasab beliau pun juga adalah silsilah nasab yang terbaik. Siapakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik
bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Awad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Bauz, bin Qamwal, bin Ubay, bin Azam, bin Nashid, bin Hidha, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aifi, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Du'a, bin Hamdan, bin Sambar, bin Yathribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Yar'awa, bin Aidi, bin Rishan, bin Ashar, bin Aqnaf, bin Iham, bin Muqassir, bin Nahir, bin Zari', bin Sammi, bin Mazzi, bin Iraz, bin Iram, bin Kilab, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Nahur, bin Saruj, bin Ra'uf, bin Faij, bin Abir, bin Arfakhsha, bin Sam, bin Nuh, bin Lamik, bin Matursalik, bin Idris, bin Yarik, bin Malhalil, bin Kinan, bin Anush, bin Shish, wa bin Adam alaihi salatu wassalam. Itulah silsilah nasabnya Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu. Yang ingin membaca boleh dibuka dalam kitab Sirah Nabawiyah halaman 40 versi bahasa Indonesia, dalam kitab Tarikhul Anbiya halaman 3 versi bahasa Urdu. Allah. Insyaallah. Urdu. Semoga kita mendapat syafaatnya yang mulia. Amin ya Allah. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan beliau, apa yang beliau inginkan? Agar bagaimana ini umat mengamalkan seluruh perintah Allah, mengikuti tata cara yang telah dicontohkan yang mulia baginda Rasulullah. Maka orang-orang yang berhasil menapak tilas daripada kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah generasi pertama dalam Islam yang menemani perjuangan-perjuangannya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demi apapun mereka korbankan, asalkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Sehingga mari kita melihat sedikit dalam sejarah Islam, bagaimana pengorbanan-pengorbanan, perjuangan-perjuangan yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in demi untuk menegakkan Islam, demi untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menjaga iman yang ada dalam hati mereka, demi untuk menjaga Islam yang ada pada diri mereka. Kalau dulu wanita-wanita Mesir ketika melihat wajahnya yang mulia baginda Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, tanpa sengaja mereka potong jemari-jemari mereka. Ketika melihat wajahnya baginda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, begitu terpananya mereka melihat sosok Nabiullah Yusuf, tanpa sengaja mereka memutilasi jari jemari mereka. Lalu bagaimana dengan para sahabat? Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tanpa sengaja,
dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh semangat. Tidak hanya sekedar jari jemari, tidak hanya sekedar tangan. Mereka rela mengorbankan leher-leher mereka demi kekasihnya yang mulia baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Siap tuh. Siap. Telah terbukti ketika terjadinya peperangan Uhud, saat kondisi pasukan kaum muslimin begitu terpojokkan, saat kondisi pasukan kaum muslimin dalam keadaan terdesak, seluruh anak panah mengarah kepada satu titik, seluruh tombak mengarah kepada satu titik, seluruh pedang ingin menebas kepada satu titik. Siapa yang ditargetkan? Panah-panah musuh, tombak-tombak musuh menargetkan terbunuhnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan kondisi seperti ini, para hadirin jamaah sekalian, datang seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah Asy-Syimaq radhiyallahu taala anhu. Beliau berdiri di hadapan baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku rela aku gunakan tubuhku untuk menjadi tameng perisai untuk melindungi engkau ya Rasulullah SAW. Aku rela aku gunakan punggungku untuk melindungi engkau ya Rasulullah SAW." Maka benar hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu anak panah musuh mengarah kepada baginda Nabi, maka telah dihadang oleh tubuhnya Abu Dujanah Asy-Syimaq. Satu anak panah telah menusuk di tubuhnya Abu Dujanah Asy-Syimaq. Datang anak panah kedua menusuk lagi tubuhnya Abu Dujanah Asy-Syimaq radhiyallahu taala. Datang anak panah ketiga, anak panah keempat, berikut anak panah seterusnya. Datang tombak mengarah kepada baginda Nabi SAW dan juga menusuk tubuhnya Abu Dujanah Asy-Syimaq radhiyallahu taala. Allahu Akbar. Begitu banyaknya anak panah, begitu banyaknya tombak yang menusuk tubuhnya Abu Dujanah, bukan rasa sakit yang ia rasakan, semakin nikmat yang ia rasakan. Allahu Akbar. Inilah bukti cintanya para sahabat radhiyallahu taala. Maka datang seorang temannya yang bernama Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu taala anhu. Datang menghampiri baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau ini temanku Abu Dujanah Asy-Syimaq, ia gunakan tubuhnya, punggungnya menjadi perisai untuk melindungi engkau ya Rasulullah, maka aku rela aku gunakan wajahku untuk melindungi engkau ya Rasulullah." Maka benar ketika baginda Nabi menoleh ke arah kanan, Qatadah ibnu Nu'man juga ikut menoleh ke arah kanan. Baginda Nabi SAW menoleh ke arah kiri, Qatadah ibnu Nu'man juga ikut menoleh ke arah kiri. Terus seperti itu keadaannya, sampai suatu waktu satu anak panah mengarah kepada baginda Nabi dan mengenai matanya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu taala anhu, yang menyebabkan bola matanya keluar dari tempatnya dan bergelantungan di pipinya. Oh. Maka baginda Nabi SAW beliau menangis melihat perjuangan daripada sahabat-sahabatnya. Begitu besar pengorbanan daripada sahabat-sahabatnya.
Dalam isakan tangis beliau, beliau mendekati Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu taala. Beliau ambil bola mata itu, dikembalikan pada tempatnya seraya berdoa, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabiyyika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaini wa ahaddahuma nadharan. Ya Allah, ini bola matanya Qatadah ibnu Nu'man telah digunakan dalam perjuangan agama, telah digunakan untuk melindungi Nabi-Mu, ya Allah. Maka kembalikanlah bola mata ini, sembuhkanlah matanya, bahkan jadikan lebih baik daripada sebelumnya. Maka hadirin jamaah sekalian, setelah usainya peperangan, Qatadah ibnu Nu'man diingatkan oleh kawan-kawannya, wahai Qatadah, tadi itu matamu kena anak panah. Namun Qatadah ibnu Nu'man dalam kebingungannya mengatakan, saya ini bingung, yang kena panah tadi itu yang kanan apa yang kiri? Allah. Saking nikmat dan lezatnya ia tidak merasakan apapun. Allahu Akbar. Ya Allah. Inilah pengorbanan perjuangan daripada laki-lakinya para sahabat. Kisah yang masyhur bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau datang daripada negeri Habasyah yang saat ini sebuah negeri menjadi negara Ethiopia, satu negara di Afrika. Beliau datang ke Jazirah Arab, dijadikan seorang budak daripada budaknya Umayyah bin Khalaf. Saat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mendengar agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mendengar kebenaran Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diamnya ia telah memeluk Islam. Namun seiring berjalannya waktu, keislamannya Sayyidina Bilal telah diketahui oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Maka apa yang terjadi? Sayyidina Bilal bin Rabah diseret di atas padang pasir yang sangat panas. Malam harinya beliau dicambuki mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Di siang harinya diseret di atas padang pasir yang sangat panas, diikat kedua tangannya, kedua kakinya, ditambah dibebankan satu batu yang sangat besar di atas dadanya, dan dikatakan kepada beliau, wahai Bilal, sekiranya engkau ingin bebas daripada siksaan ini, maka tinggalkanlah agamanya Muhammad. Kembalilah engkau kepada Tuhan kita, dialah Latta, dialah Uzza. Namun apa jawaban daripada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala? Ahad, ahad, dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang esa. Maka pelajarannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia dan dapat memuliakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemuliaan terhadap diri seorang hamba, walaupun seluruh manusia bahkan seluruh makhluk ingin menghinakannya, apa yang terjadi? Kemuliaanlah yang akan terjadi padanya.
Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kehinaan terhadap diri seorang hamba, walaupun seluruh manusia bahkan seluruh makhluk di alam semesta ingin memuliakannya, apa yang terjadi? Kehinaanlah yang akan terjadi padanya. Siapa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala? Seorang budak, seorang hamba sahaya, berkat menjaga keimanan yang kuat dalam hatinya, berkat pengorbanannya di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orangnya masih di dunia, namun suara terompah kakinya telah terdengar di surga. Allahu Akbar. Di dunia sudah dimuliakan, diangkat menjadi muadzin tetapnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar kemuliaan, kesuksesan betul-betul ada di dalam mengamalkan agama. Tidak ada dalam perkara lain. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita sahabiyah? Seorang sahabiyah bernama Sayyidatina Khamsah radhiyallahu ta'ala anha. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terjadilah peperangan Qadisiyah yang terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Maka Sayyidatina Khamsah radhiyallahu ta'ala anha datang dengan keempat putranya, menyerahkan keempat putranya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wahai Sayyidina Umar, aku seorang wanita yang lemah, tidak mampu untuk mengikuti pertempuran ini. Namun aku punya putra-putra yang tangguh. Aku serahkan keempat putra ini kepada engkau. Maka satu hari menjelang terjadinya peperangan, kita lihat bagaimana nasihat seorang ibu di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang wanita sahabiyah memberikan pesan nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kita telah masuk Islam dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun. Sungguh kalian adalah anak-anak dari ayah yang satu, anak-anak dari ibu yang satu. Demi Allah, aku tidak pernah mengkhianati ayah-ayah kalian. Maka besok pagi ketika terjadinya pertempuran, masuklah kalian dalam barisan-barisan musuh. Masuklah kalian sehingga kalian bisa menebas kepala-kepala pasukan musuh. Ini nasihat seorang ibu wanita sahabiyah dahulu. Bagaimana nasihat ibu-ibu kita hari ini? Maka benar apa yang terjadi ketika pagi terjadinya peperangan Qadisiyah. Begitu terjadi berkecamuknya peperangan, satu anak daripada anaknya Sayyidatina Khamsah radhiyallahu ta'ala masuk dalam barisan musuh, menembus barisan-barisan musuh, melawan musuh, sampai pada akhirnya dia pun telah syahid dalam pertempuran tersebut. Anak yang kedua masuk dalam barisan musuh, melawan musuh, sampai akhirnya juga telah syahid dalam pertempuran tersebut. Anak yang ketiga juga masuk dalam barisan musuh. Tidak terhitung berapa kepala musuh yang telah lepas daripada badannya, sampai juga pada akhirnya dia telah syahid dalam pertempuran tersebut. Anak yang keempat begitu juga keadaannya. Yang singkatnya keempat putranya ini pun semua telah gugur syahid dalam pertempuran Qadisiyah. Maka ketika
datangnya kabar wafatnya keempat putranya ini datang kepada si ibu Sayyidatina Hamzah radhiyallahu taala. Bagaimana sikapnya seorang ibu wanita sahabiyah? Ia tidak menangis sedikit pun. Bahkan ia katakan dia bersujud di hadapan Allah. Dalam sujudnya ia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan aku sebab wafatnya syahidnya keempat putraku. Datang seorang ibu wanita sahabiyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulainya pertempuran, ia datang sambil menggendong bayinya yang masih merah dalam gendongannya. Datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wanita yang sangat lemah, untuk mengangkat pedang saja aku tidak bisa, apalagi mengikuti pertempuran yang begitu dahsyat. Aku tidak punya apa-apa melainkan bayiku yang masih merah dalam gendongan ini, ya Rasulullah. Aku serahkan bayi merahku ini kepada engkau agar engkau jadikan perisai untuk melindungi engkau, ya Rasulullah. Wanita yang sangat masyhur, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kita tahu siapa beliau sebelum dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita bangsawan, saudagar kaya raya, bermartabat mulia, yang disegani oleh masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu. Harta yang melimpah ruah dalam kehidupannya. Namun setelah dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis-habisan ia korbankan hartanya. Habis-habisan ia korbankan seluruh apa yang ia punya untuk dalam perjuangan agama. Sampai titik habisnya beliau katakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekiranya engkau dalam perjuangan agama hendak menyeberangi sebuah pulau di ujung sana, namun engkau tidak mempunyai perahu atau sesuatu yang digunakan untuk menyeberang, maka gunakanlah tulang belulangku engkau rakit hingga bisa dijadikan jembatan sehingga engkau bisa menyeberangi pulau tersebut. Pentingnya kerja atas wanita-wanita pada hari ini, para hadirin jamaah sekalian. Hari ini banyak para ahbab yang buat kerja 4 bulan, 40 hari, 4 bulan, 40 hari, 4 bulan, 40 hari. Namun kadang-kadang sebagian dari kita ada yang lupa di rumahnya ternyata belum bisa baca surah Al-Fatihah. Pentingnya kerja atas wanita, sehingga satu wanita solehah lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 70 wanita. Bagaimana kita jadikan wanita-wanita yang ada di rumah kita, anak-anak gadis kita, adik-adik wanita kita didik mereka dengan pendidikan agama. Supaya apa, para hadirin jamaah sekalian? Agar kita tidak termasuk apa yang disabdakan baginda Nabi kelak di akhirat, ketika ada seorang hamba hendak memasuki surga, datang 4 orang wanita menarik dan menuntutnya. Siapa keempat wanita tersebut? Yang pertama adalah istrinya. Istrinya berkata, ya Allah, jangan kau masukkan suamiku ke dalam surga, sebab ketika di dunia dia buat amal, dia pikirkan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengingatkan aku sebagai istrinya. Istrinya menuntut. Yang kedua, ibunya. Ini anakku, dia buat amal agama sendiri, sibuk dakwah sendiri, sibuk taklim sendiri, sibuk zikir sendiri.
namun dia tidak pernah mengingatkan aku untuk berbuat amal kebaikan. Maka ya Allah, ibunya menuntut, jangan kau masukkan anakku ke dalam surga ya Allah. Yang ketiga, adik wanitanya. Adik wanitanya juga mengatakan, ya Allah, ini kakakku, dia tidak pernah mengingatkan aku. Jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Sebab ketika aku di dunia, aku mengumbar aurat di khalayak manusia. Ia tidak pernah mengingatkan aku. Istrinya, ibunya, adik wanitanya, dan anak wanitanya. Anak wanitanya juga mengatakan, ya Allah, ini ayahku tidak pernah mengingatkan aku. Ini sudah maghrib, sudah azan berkumandang, aku masih main-main di luar rumah, buka aurat, rambutku kelihatan, auratku kelihatan, namun ayahku tidak pernah mengingatkan aku. Allah Akbar. Salah siapa para hadirin? Allah selamatkan. Salah saya. Allah. Selamatkan. Pentingnya kita kerja atas wanita-wanita kita pada hari ini. Allah. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya para sahabat dahulu? Laki-lakinya para sahabat, wanita-wanitanya para sahabat, anak-anaknya para sahabat. Dikisahkan dalam kitab Hikayatus Sahabah, karangannya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, di mana seorang anak biasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberangkatkan satu pasukan jamaah, terkhusus untuk anak-anak diadakan seleksi terlebih dahulu. Mana yang layak untuk mengikuti peperangan, mana yang tidak layak untuk mengikuti peperangan. Sehingga setelah diseleksi, ada dua orang anak, si kakaknya, si adik. Si kakak hasil seleksi dia boleh ikut peperangan, namun adiknya yang masih agak sedikit kecil tidak dibolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana semangatnya anak-anak di sini. Si adik umurnya yang lebih kecil daripada kakaknya tadi, dia merengek-rengek pada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang bersama kakakku itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak di zaman sahabat merengek-rengek ingin ikut dalam perjuangan-perjuangan agama. Bagaimana dengan anak-anak kita hari ini para hadirin? Apa rengekan mereka terhadap kita? Bisa. Ya Allah, Paket. bagaimana rusaknya zaman ini. Satu makhluk kecil bernama handphone, saya nggak tahu namanya itu, sebuah handphone yang dapat merusak pola pikir. Hari-hari yang dimainkan itu, memang dunia anak adalah dunianya permainan. Sehingga teringat sebuah syair daripada syairnya Maulana Thariq Jamil Sabda Barakatuhu. Beliau mengatakan, jaga ji lagane ke dunia nahi hai, ye ibrat ke jaga hai, tamasha nahi hai. Bachpan tujhko khilaya, jawwan ko majnun banaya, बुरा पेन किया सताया, मौत में आए सब बिल्कुल सफाया. Ya Allah. Jaga ji lagane ke dunia nahi hai. Wahai manusia, ingatlah bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini bukanlah tempat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang pasti adalah kehidupan kelak di akhirat. Maka dunia bukanlah tempat tinggal, melainkan dunia adalah tempat meninggal. Benar.
Al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah tempatnya amal, tidak ada hisab. Kelak tempatnya hisab, tidak ada amal. Bachpen tujhko khilaya, tamasha nahi hai. Dunia bukanlah tempat kita bersenang-senang. Tamasha nahi hai. Bukanlah tempat senang-senang belaka, bersenda gurau belaka, bermain-main saja, tidak. Namun untuk menumpuk amal-amal kita yang kelak hasilnya kita tuai di akhirat. Maka beliau menceritakan bagaimana siklus kehidupan manusia. Bachpen tujhko khilaya, seorang bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Maka seiring berjalannya waktu si bayi dia bertumbuh, maka menjadi anak-anak. Kita tahu bagaimana dunianya anak-anak. Tujhko khilaya, khil, permainan belaka. Di benaknya mainan. Dalam pikirannya yang dipikirkan mainannya. Mainan apa yang harus saya mainkan hari ini? Kalau kita melihat kondisi saat ini, Masya Allah, di beruga-beruga, di deker-deker, di pojokan-pojokan kampung, berapa banyak anak-anak kita dalam kelalaiannya bermain game. Allah. Allah. Allah Akbar. Saya pernah lewat, Pak. Saya pikir cuma anak-anak saja. Ternyata yang tua juga ada. Allah Akbar, la ilaha illallah. Hadirin jamaah sekalian, si anak tumbuh dewasa. Bachpen tujhko khilaya, jawanun ko majnun banaya. Ya Allah. Dia bertumbuh dewasa menjadi seorang jawan, menjadi seorang remaja pemuda. Apa dunianya remaja pemuda? Nun banaya. Di umur 30 tahun, di umur 40 tahunnya, remaja pemuda, majnun banaya. Allah. Dia akan dibuat tergila-gila dengan kemewahan-kemewahan dunia. Ya Rabb. Majnun. Majnun banaya, dia dibuat tergila-gila dengan wanita-wanita dunia. Allah. Majnun Allah. banaya. Majnun banaya. Kurang satu, ingin tambah dua. Allah. Siap, insyaallah. Saya nggak naskil, Pak. Maulana sampaikan cukup satu saja, jangan. Satu di Lunyuk, satu di Sumbawa, satu di Taliwang, satu di Lombok. Wah, insyaallah. Siap, guys. Insyaallah. Insyaallah. Allah. Majnun banaya, dunianya pemuda, dunianya remaja dibuat tergila-gila dengan pangkat dan jabatan. Majnun banaya, pemuda remaja dibuat tergila-gila dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Allah. Terus ia berkembang, tumbuh, terus berkembang sampai pada masanya. Bura pen kia-kia setaya, Ya Allah. sampai masanya pada waktu bura, masa-masa tua. Kia-kia pen setaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tidur di atas tempat pembaringannya. Allah. Maut me'aye, ketika satu makhluk oleh Allah dikirim yang bernama maut, kematian, datang kepada orang tadi. Maut me'aye sabil kul safaya, habislah masa kanak-kanak, habislah masa remaja dewasa, habislah masa tua direnggut oleh satu makhluk yang bernama kematian. Maka kembali kita melihat bagaimana dunianya anak-anaknya para sahabat-sahabiah dahulu. Mereka merengek agar diizinkan oleh baginda Nabi untuk bisa ikut peperangan, para hadirin. Namun Nabi tetap tidak mengizinkannya. Tidak, nak. Kamu masih kecil, itu abang kamu, kakak kamu sudah dewasa, sudah agak besar. Kelak engkau sudah besar, barulah aku izinkan dan akan
Lagi dia merengek-rengek, tidak ya Rasulullah. Sekarang begini kata dia. Adu saya dengan dia duel. Nekat lah. Adu saya dengan kakakku itu. Kalau dalam duel nanti saya bisa mengalahkan dia, maka janjilah engkau kepadaku, engkau mengizinkan aku untuk ikut berperang. Ya Allah. Maka Nabi tersenyum melihat semangatnya anak kecil lagi para hadirin. Ya kalau gitu silahkan duel. Maka berhadap-hadapan si dua anak, satu yang agak besar, satu yang agak kecil. Sebelum duel terjadi, maka si kecil ini dia berbisik-bisik pada kakaknya. Hei kak, tolong bantu saya. Tolong bantu saya ya. Nanti ketika duel, saya pura-pura akan mengangkat tubuh kamu, ringankan tubuh kamu ya, dan pura-pura jatuh. Udah buat janjian mereka. Nabi dari kejauhan tersenyum melihat anak ini. Maka si kakaknya juga setuju. Ya kalau gitu. Akhirnya duel terjadi. Tengah-tengah duel sampai pada titik waktu si anak ini mengangkat tubuh kakaknya, kakaknya meringankan sedikit tubuhnya, lalu si anak kecil ini membanting kakaknya. Allahu Akbar. Nabi tersenyum. Maka sampai akhirnya si kecil ini pun diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa untuk kalangan anak-anak sebelum mengikuti peperangan, maka baginda Nabi mesti mengadakan seleksi terlebih dahulu. Bagaimana semangatnya anak-anaknya para sahabat-sahabiyah agar mereka diizinkan untuk ikut berperang? Dari seleksinya, mereka biasa dibariskan, dibuat barisan. Anak-anak akan berlomba-lomba menjinjit-jinjitkan kakinya supaya terlihat tinggi agar diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh-jauh zaman setelahnya, yaitu zaman tabi'in. Seorang anak di zamannya tabi'in, dia menangis terseduh-seduh di pojokan kampung. Di sebelahnya ada kumpulan anak-anak sedang bermain. Maka seorang syekh lewat di hadapannya. Maka ditanyalah anak ini, wahai nak, kenapa kamu menangis? Apa kamu gak dapat mainan sehingga kamu menangis? Sana main sama teman-teman kamu sana. Apa jawaban anaknya para tabi'in ini hadirin? Wahai Tuhan, wahai Syekh, sesungguhnya Allah menciptakan kita di atas dunia ini bukanlah untuk bermain. Allah. Lalu mengapa kamu menangis? Aku menangis sebab teringat bagaimana nasibku kelak di akhirat. Seorang anak kecil sudah punya fikir tentang perkara akhirat. Siapa yang berperan di sini melainkan ayahnya, ibunya. Maka begitu pentingnya peranan seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak. Al-walad sirru abih. Anak itu adalah rahasia orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia ini atas fitrahnya, kesuciannya. Fa'abawahu yuhaddiyanihi wa yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia apa kelak. Si anak tadi menjawab, wahai Tuhan, kalau aku masuk ke dapur, aku melihat ibuku sedang masak. Maka untuk menyalakan tungku kayu bakar itu, tungku api itu, biasanya ibuku akan menghidupkan dengan memasukkan kayu-kayu yang kecil terlebih dahulu. Ketika kayu-kayu yang kecil dia sudah terbakar, barulah kayu-kayu yang besar itu akan dimasukkan ke dalam tungku tersebut. Aku khawatir kelak kalau di akhirat kami yang kecil-kecil ini dulu
masukkan ke dalam neraka baru yang besar-besar. Hadirin jamaah sekalian, bagaimana kita membentuk pola pikir anak-anak pada zaman ini? Bagaimana kita membentuk pola pikir mereka dalam kehidupannya hari ini? Pentingnya peranan kita sebagai orang tua. Maka hadirin jamaah sekalian, para sahabat telah memberi contoh kepada kita dari seluruh lapisan masyarakatnya, laki-laki dewasanya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, semua dipahamkan terhadap perkara agama. Sebagian masyarakat, sebagian orang berkepahaman, kalau anak saya nggak punya ijazah, kira-kira anak saya makan apa ya? Ada yang seperti itu, Pak? Tumpuk. Apakah yang ngasih makan itu ijazah? Romo Yai Muzairah beliau mengatakan ketika terakhir doroh dua kami saat di pondok, lihat itu ikan-ikan di lautan itu nggak ada ijazahnya, makan semua. Anak saya kalau cuma Quran saja nanti kira-kira makan apa? Apakah dia tidak tahu bagaimana seorang anak ketika sudah menjadi hafidz Al-Quran? Imam Qalyubi dalam kitabnya An-Nawadir beliau bercerita, dulu ada seorang hakim. Seorang hakim ini meninggal dunia. Dia meninggalkan istri yang sedang mengandung besar. Maka si hakim setelah dia meninggal dunia, dimakamkan di alam kuburnya, didatangi oleh malaikat-malaikat yang hendak mengantarnya. Entah perbuatan apa yang dibuat selama kehidupannya di atas dunia, membuat keputusan yang tidak benar, persaksian yang palsu, atau ada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain, kekhilafan yang dibuat selama kehidupannya di atas dunia, sampai akhirnya dia diazab di alam kuburnya. Si hakim diazab di alam kuburnya. Maka istrinya seiring berjalannya waktu melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dirawat, dibesarkan, dididik, sampai pada akhirnya si anak ini sudah dirasa akil balik, sudah dirasa mumayyiz. Maka si ibu datang ke salah satu pondok pesantren, menitipkan anaknya kepada salah seorang kiai, salah seorang tuan guru, salah seorang ustadz. Wahai kiai, tuan guru, ustadz, saya titipkan anak saya. Maka setelah ditinggal oleh ibunya, si anak belajar dengan pembelajaran agama. Pelajaran pertama yang dia dapat di madrasahnya adalah dia mampu menghafalkan satu kalimat. Ada yang tahu kalimahnya? Kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu yang dia tahu. Karena baru itu yang dia tahu, seluruh aktivitas hidupnya, mau berdiri dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai makan baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita tahu sekarang masing-masing aktivitas ada doanya masing-masing. Tapi si anak ilmunya baru satu yang dia dapatkan, tapi dia amalkan dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dua malaikat yang mengazab ayahnya di alam kuburnya. Berhentilah kalian wahai kedua malaikatku untuk mengazab hambaku tersebut.
Maka malaikat kaget terbelalak. Ya Allah, apa hikmah dibalik perintahmu ini ya Allah? Bukankah hambamu ini adalah hamba pendosa? Berapa banyak kemaksiatan yang dibuat ketika dia berada di atas dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikatku, sungguh-sungguh aku malu mengazab hambaku, sedangkan anaknya selalu menyebut-nyebut asmaku. Allahu Akbar. Kalau satu ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh cucu-cucu kita, yang dibaca oleh anak-anak keturunan kita, zuriat-zuriat kita mampu menghalang kita daripada azab kubur. Lalu bagaimana kalau anak kita ini hafal 1 juz? Bagaimana kalau anak kita hafal 10 juz? Bagaimana kalau anak kita hafal seluruh Al-Quran 30 juz? Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita kerja atas seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sehingga harapannya masyarakat kita hari ini sebagaimana masyarakat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun ridho kepada mereka. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, saat tragedi Hajjatul Wada, apa kata para masyaikh? Ober memilih nur. Ketika kita mati di alam kubur, kita mendapatkan nur, cahaya. Terlebih-lebih lagi, jannat memilih hur. Saat kita di surga, kita akan mendapatkan hur, bidadari. Allahu Akbar. Semua pengen dapat bidadari, Pak? Semuanya catat nama, bismillah. Mari insyaallah berdiri tuan-tuan. Yang negeri jauh insyaallah. Mari berdiri, daftar nama insyaallah. Afrika, Mesir, Turki sudah terbuka insyaallah. Mari tuan-tuan daftar nama yang negeri jauh insyaallah. Mari kita amalkan apa yang kita dengar tadi, mari tuan-tuan insyaallah. Yang negeri jauh yang sudah IPB insyaallah catat nama untuk negeri jauh, langsung ke Syekh di belakang insyaallah. Mari tuan-tuan. Kemudian yang IPB insyaallah. Insyaallah markas Bangla Wali Nizamuddin sudah dibuka insyaallah. Mari yang daftar untuk India insyaallah, yang IPB boleh daftar nama insyaallah. Kita berangkat secepatnya insyaallah. Mari tuan-tuan berdiri insyaallah, daftar nama. Kemudian yang 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa berdiri insyaallah.